Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Muhaisyah dengan nomor NIM 2201033. Saya berasal dari kampus Syekh Burhanuddin Pariaman, Prodi S1 Pendidikan Agama Islam semester 3. Dan juga perkenalkan dosen pengampu mata kuliah fikih, yaitu Ibu Hilma Nafsiyati MA. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan atau soal yang telah diberikan oleh dosen pengampu sebelumnya untuk syarat memenuhi ujian tengah semester 3 ini. Kita masuk pada soal yang pertama, yaitu pemahaman tentang pengertian fikih. Baik, jawabannya adalah kata fikih itu berasal dari istilah faqaha yufaqihu fiqhan, yang artinya adalah pemahaman. Artinya, ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pemahaman akan agama Islam secara utuh dan komprehensif. Apabila dianalisis secara bahasa, kata fikih ini pun masih sama artinya, yaitu pemahaman. Fikih adalah salah satu ilmu utama dalam Islam yang mempelajari hukum-hukum syariat yang bersumber dari sumber hukum Islam. Secara umum, fikih merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum Islam yang berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran, hadis, ijma atau kesepakatan ulama, dan qiyas. Baik, saya masuk pada soal yang kedua, yaitu soalnya adalah berikan alasan mengapa fikih merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh mahasiswa pendidikan agama Islam. Jadi jawabannya adalah berbicara tentang fikih berarti berbicara tentang agama. Agama adalah ciptaan Allah yang maha mengetahui kemaslahatan seorang hambanya, dan juga maha bijaksana adalah menetapkan hukum-hukum bagi manusia. Pembelajaran fikih sebagai mata kuliah wajib yang diberikan dengan visinya untuk supaya mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia, serta bertujuan untuk menghasilkan manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti, etis, saling menghargai, disiplin, harmonis, dan produktif. Dalam konteks pembahasan fikih di sini, fikih yang dimaksud merupakan salah satu mata kuliah pendidikan agama Islam yang berhubungan dengan hukum, aturan-aturan, dan tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan di perguruan tinggi. Dalam hal ini, fikih juga merupakan salah satu bagian mata kuliah pendidikan agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan mahasiswa untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengamalkan hukum Islam yang selanjutnya soal yang ketiga, yaitu bagaimana perkembangan fikih pada masa Nabi sampai masa tabi'in. Kita masuk pada masa Nabi. Masa Rasulullah SAW adalah masa yang tidak ada masalah dalam bidang keagamaan, khususnya fikih. Artinya, semua persoalan yang diajukan oleh umat sahabat sekalipun dapat terjawab dengan tuntas. Ini merupakan cikal bakal munculnya ilmu usul fikih. Bahkan para ulama usul fikih menyatakan bahwa keberadaan usul fikih bersamaan dengan munculnya hukum fikih sejak periode Rasulullah SAW. Kita masuk pada masa fikih pada masa sahabat. Masa sahabat sebenarnya adalah masa transisi dari masa hidup dan adanya bimbingan Rasulullah SAW. Kepada masa Rasulullah SAW tidak lagi mendampingi umat Islam ketika Rasulullah SAW masih hidup. Sahabat menggunakan 3 sumber penting dalam pemecahan hukum, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ra'yu atau nalar. Kita masuk pada masa Abu Bakar As-Siddiq, yaitu pada tahun 11 sampai 13 Hijriah. Fikih saat beliau berkembang sesuai dengan hasil ijtihadnya. Oleh karena itu, perkembangan fikih masanya sangat baik. Kondisi sosial masyarakat Arab sangat keras, terkadang harus dikeluarkan hukum yang keras pula, yakni perang. Dengan demikian, perkembangan fikih saat itu tergantung bagaimana Abu Bakar memutuskan hukum.
Yang selanjutnya itu pada masa Umar bin Khattab, sekitar pada tahun 13 sampai 23 Hijriah. Dalam perjalanan sejarahnya, Umar banyak melakukan ijtihad untuk hukum, sehingga fikih pada masanya berkembang dengan cepat. Hal ini karena ijtihad yang dilakukannya dalam pengambilan keputusan, dan itu dilakukan dengan melihat kasus atau perkembangan di lapangan. Dalam sejarah, Umar dikenal dengan keadilannya saat menjalankan perintahnya dalam segala bidang. Dan selanjutnya pada masa Utsman bin Affan, yaitu pada tahun 23 sampai 35 Hijriah. Ijtihad dalam bidang fikih bahkan cenderung pada pendapat khalifah pendahulunya. Fikih pada masanya tidak begitu berkembang karena Utsman lebih memfokuskan pada perluasan daerah. Dia adalah orang yang lemah lembut, sehingga hukum ia berpegang pada yang sudah ada saja. Selanjutnya pada masa Ali bin Abi Thalib, yaitu sekitar tahun 35 sampai 40 Hijriah. Masa Ali juga terdapat banyak ijtihad. Hal ini dilakukan karena kebutuhan masyarakat. Di samping itu juga Ali sering juga menggunakan qiyas. Mereka berpegang pada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Selanjutnya yaitu pada fikih masa tabi'in. Setelah masa fikih sahabat terakhir, periode fikih berlanjut ke masa fikih tabi'in. Fikih tabi'in adalah fikih yang berlaku sesudah masa sahabat, yakni mereka yang berguru pada sahabat. Umumnya mereka berasal dari Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Fikih pada masa ini berkembang sesuai dengan tumbuhnya kemajuan Islam, di mana terjadi perluasan Islam ke daerah-daerah di luar Madinah. Fikih pada masa ini juga cenderung dengan khalifah. Artinya sebagian kasus terdapat campur tangan khalifah atau penguasa yang berkuasa, di mana penguasa dapat menggunakan haknya untuk mempengaruhi keputusan hakim atau menetapkan hukum sendiri. Kondisi fikih pada saat ini disebut dengan fikih penguasa. Selanjutnya soal yang keempat, yaitu bagaimana perkembangan fikih pada era modern sekarang ini. Jawabannya adalah fikih pada era modern. Perkembangan fikih pada masa modern sangatlah dituntut oleh kemajuan zaman yang kian berkembang. Artinya, umat Islam harus bisa membuat fikih itu praktis dan dinamis dengan tetap berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Namun, isi dan coraknya harus dikemas dalam kemasan zaman modern. Keadaan ini menghendaki adanya suatu metodologi yang tepat dalam merumuskan setiap tantangan fikih, sehingga fikih yang dihasilkan memiliki akar yang kuat ke dalam dan memiliki cakrawala keilmuan yang dapat diterima secara global. Selanjutnya ialah soal yang kelima, yang mana soalnya apa saja ruang lingkup pembahasan fikih dan di bidang apa saja, beserta contoh dalam bentuk dalil. Ruang lingkup fikih itu terbagi menjadi beberapa, di antaranya yang pertama adalah fikih ibadah. Secara etimologi, ibadah berarti taat, tunduk, patuh. Dan secara umum, ibadah itu nama yang mencakup segala perbuatan yang disukai dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan maupun tersembunyi, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan pahalanya. Sebagaimana dikemukakan oleh Mustafa Zarqa adalah mengetahui ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan penghambaan seorang mukhalaf kepada Allah sebagai Tuhannya, sebagai hasil penelaahan yang mendalam terhadap dalil tafsir yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan yang selanjutnya itu fikih muamalah. Ciri khas fikih muamalah itu menurut Ibnu Abidin terbagi menjadi 5, di antaranya muawadah maliyah, yaitu transaksi keuangan, yang mana terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 283, yang mana menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang yang melakukan transaksi kepada orang lain, dan pada saat itu tidak ada juru tulis, sehingga
ia harus memberikan barang sebagai jaminan atau gadai kepada orang yang memberikan utang supaya ia merasa tenang atau melepaskan hutangnya. Dan selanjutnya itu fikih jinayah. Adapun jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan menurut istilah, jinayah yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya. Hukum pidana Islam yaitu Syed Syabit memberikan definisi jinayah sebagai yang dimaksud dengan jinayah itu adalah syarak adalah setiap perbuatannya itu dilarang. Dengan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh syarak dilarang untuk melakukannya karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda. Dan selanjutnya yaitu fikih mewaris. Istilah fikih mewaris dimaksudkan ilmu fikih yang mempelajari siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya. Dapat disimpulkan bahwa pengertian mewaris adalah hal yang berhubungan dengan pembagian warisan untuk dibagikan kepada ahli waris yang sudah ditentukan kadar bagiannya, baik setengah, seperempat, sepertiga, dan sebagainya. Bahkan dalam Al-Quran pun permasalahan mengenai waris dibahas secara detail dan terperinci. Dan selanjutnya yaitu fikih munakahat. Fikih munakahat atau fikih pernikahan adalah ilmu yang menjelaskan tentang syariat suatu ibadah, termasuk pengertian, dasar hukum, dan tata cara yang dalamnya itu hal menyangkut tentang pernikahan, talak, rujuk, dan lain sebagainya. Pengertian nikah secara bahasa berarti mengumpulkan atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalamnya itu syariat dikenal dengan akad nikah. Dan selanjutnya yaitu fikih ahwal asyakiyah, adalah istilah bagi keseluruhan hukum yang menyangkut masalah keluarga dan peradilan Islam seperti hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, dan peradilan agama. Kaidah yang khusus di bidang ahwal asyakiyah ini adalah hukum keluarga. Menjadi penting karena perhatian sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan hadis kepada masalah-masalah keluarga yang sangat besar. Hal ini terbukti jumlah ayat yang berhubungan dengan hukum keluarga yang menempati nomor 2 setelah ibadah madah, yang artinya Al-Quran dan hadis telah memberi tuntunan yang cukup untuk pembinaan pribadi muslim dengan ajaran ibadah madah, kemudian beralih kepada pembinaan kehidupan keluarga muslim yang menjadi unsur terkecil dalam pembinaan masyarakat dan komunitas muslim. Untuk soal yang ke-6 yaitu jelaskan perbedaan antara fikih dengan usul fikih. Jawabannya ialah fikih adalah ilmu yang membahas persoalan hukum tentang hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan amali atau perbuatan dan diperoleh melalui dalil-dalil secara terperinci. Dan sedangkan usul fikih adalah ilmu yang mengkaji tentang dalil fikih atau kaidah dengan tujuan untuk mengetahui cara-cara penggunaannya. Baik, hanya itu jawaban dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.